Julian de Silva, seorang Marditsker atau budak merdeka, menulis tentang sebuah negeri bernama Bandung yang hanya diisi oleh sekitar 120 orang. Dalam catatan hariannya yang ditulis pada 1641, ia menyebut jumlah rumah di tempat tersebut terbilang sedikit, antara 25 sampai 30 rumah. Informasi itu dituangkan Nandang Rusnandar dari Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung dalam jurnal Patanjala edisi Juni 2010. Ia memaparkan kondisi Bandung dari yang semula berupa desa udik dan sepi menjadi kota yang maju seperti sekarang. Selain mengulas tulisan Julian de Silva, dalam jurnal tersebut Nandang juga memuat sosok bernama Abraham van Riebeeck. Ia adalah orang asing pertama yang mendaki Gunung Papandayan dan Gunung Tangkuban Parahu pada 1713. Ada pula catatan tentang kompeni Belanda yang menempatkan seorang kopral bernama Arie Top pada 1741. Setahun kemudian, setelah kedatangan Arie Top pada 1742, penduduk di wilayah Bandung bertambah 3 orang. Mereka adalah 2 warga Eropa dan 1 orang buangan dari Batavia berpangkat kopral. Ketiga orang itu turut membangun Bandung dengan jalan membuka hutan dan membuat perusahaan di bidang kayu. Pada pertengahan abad ke-18, Bandung masih berupa hutan rimba. Ada banyak kolam besar dan rawa-rawa sisa dari danau purba. Lantaran banyak rawa, daerah tersebut menjadi sumber penyakit, sehingga jumlah kematian balita terbilang tinggi. Tak heran dikala itu, wilayah tersebut diberi julukan Kinderkerkhof atau kuburan anak bayi, karena di setiap halaman rumah ada kuburan anak balita. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk dijadikan tempat pembuangan pegawai pemerintahan yang membuat kesalahan. Kala itu, Bandung dianggap sebagai neraka dengan hutan rimba yang menyeramkan. Untuk mencapai daerah tersebut, harus naik perahu atau rakit melewati Sungai Citarum. Jalan setapak baru dibangun pada tahun 1786 sebagai jalur yang menghubungkan kota-kota Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung. Jalan setapak yang bisa dilalui kuda itu berperan penting dalam mengangkut hasil perkebunan kopi dari Priangan ke Batavia. Lalu, saat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada 1808 sampai 1811, Herman Willem Daendels membangun infrastruktur jalan di Pulau Jawa sepanjang 1000 km. Dari Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur Pulau Jawa. Lantaran ada pembangunan jalan raya pos itu, Daendels menerbitkan surat keputusan tertanggal 25 September 1810 yang memerintahkan Bupati Bandung untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula di Karapyak atau Dayakolot ke Cikapundung. Saat meresmikan jembatan Cikapundung yang kini membelah jalan Asia Afrika, Daendels yang didampingi Bupati Bandung berjalan dari barat ke arah timur, hingga berhenti di satu titik lalu menancapkan tongkatnya sambil berkata, "Bila saya datang kembali, di tempat ini telah dibangun sebuah kota." Kini tempat ia menancapkan tongkatnya itu dikenal dengan 0 km Bandung, yang tubuhnya berada di depan kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Pada 1819, Andries de Wilde, orang Belanda yang ikut membangun Bandung, mengusulkan kepada pemerintah Kompeni Belanda untuk memindahkan ibu kota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung. Usulan itu baru disambut pada masa Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahoed pada tahun 1856, dan pemindahannya dilakukan pada tahun 1864, bertepatan dengan meletusnya Gunung Gede yang berada di perbatasan kota Cianjur dengan Bogor. Seiring berpindahnya Keresidenan Priangan, wajah Bandung semakin berubah. Pemerintah kolonial mendirikan bangunan-bangunan yang indah, menata kota, hingga membuat banyak taman. Bandung kemudian diberi julukan bunga kota pegunungan di Hindia, hingga dikenal sebagai kota kembang. Dalam satu acara yang digelar di Swiss pada 1928, salah seorang arsitek bernama Hendrik Barlage mengkritisi pembangunan Bandung yang lebih terpaut ke kota Paris, sehingga tidak menonjolkan ciri khas tropisnya dan tidak mencerminkan kepribadian yang mandiri. Ia lantas memberikan julukan Bandung Paris Van Java, yang berarti Paris di Jawa, sebagai bentuk sindiran. Namun sindiran itu malah menjadi julukan yang terkenal ke seluruh dunia, dan hingga kini masih sering digunakan.
Julukan kota Bandung sebagai Paris Panjava sejalan dengan maraknya aktivitas perkebunan di sekitar kota Bandung. Pada awal abad ke-20, didirikan pula bangunan-bangunan untuk kepentingan orang perkebunan, seperti hotel, kantor, pertokoan, tempat hiburan, termasuk sekolah. Salah satu sekolah yang didirikan adalah The Technische Hogeschool te Bandung, perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia, yang diresmikan pada tahun 1920. Salah satu alumnus dari sekolah yang kini bernama Institut Teknologi Bandung itu adalah Insinyur Soekarno. Bandung, daerah yang semula rimba bagai neraka, kini berubah menjadi Bandung Herin Kutangtung. Wilayahnya pun telah mekar dan beranak pinak. Selain Kabupaten Bandung yang semula merupakan daerah induk, kini ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.